Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Asih Wahyuti, yang masih mengajar di kelas 8. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, karena COVID belum 100% hilang, maka alangkah lebih baiknya kalau kita tetap menjaga prokes, yaitu 5M. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya juga kalian persiapkan buku-buku yang bisa dipakai untuk mencatat dan menulis. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, marilah kita saksikan video selanjutnya. Anak-anakku sekalian, kali ini saya masih membahas tentang teks eksplanasi. Kemarin juga sebetulnya sudah saya jelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan sebuah fenomena yang terjadi yang bisa dilihat dengan panca indera dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Oleh karena itu, saya juga kemarin menerangkan teks eksplanasi itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana dan mengapa. Oleh karena itu, sebetulnya kalau kita ingin mempelajari atau memahami teks eksplanasi, kita bisa melihat keadaan sekitar kita yang terjadi di lingkungan kita. Sebagai contoh, ada fenomena alam banjir. Kenapa terjadi banjir? Apa sebab-sebab terjadi banjir? Dampak apa yang bisa ditimbulkan karena adanya banjir? Nah, kalau kalian bisa menjelaskan secara mendetail tentang fenomena banjir dan bisa diungkapkan secara ilmiah dan nyata, itulah yang disebut teks eksplanasi. Kemudian berikutnya adalah struktur teks eksplanasi. Kemarin juga sudah saya ulas, tapi akan saya ulas lagi supaya lebih jelas. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi atau kesimpulan. Pernyataan umum biasanya berisi identifikasi fenomena atau berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaannya. Jadi intinya dalam pernyataan umum ini adalah berisi gagasan pokok atau gagasan utama yang nanti akan dibahas secara lebih mendetail dalam gagasan penjelas. Yang kedua adalah gagasan penjelas. Nah, dalam gagasan penjelas ini biasanya berisi sebab dan akibat. Ada sebuah sebab, pasti ada beberapa akibat, atau ada beberapa sebab, pasti ada akibat. Jadi antara sebab dan akibat akan saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam teks eksplanasi biasanya menceritakan fenomena alam atau fenomena yang bisa kita lihat dengan panca indera, tapi yang berhubungan dengan adanya sebab dan adanya akibat. Yang ketiga adalah interpretasi atau kesimpulan. Dalam interpretasi atau kesimpulan biasanya penulis menyimpulkan dari sebab dan dari akibat. Oleh karena itu, dalam interpretasi ini biasanya digambarkan secara umum mengapa terjadi sesuatu atau sebab terjadi sesuatu dan dampak atau akibatnya. Jadi, dalam hal interpretasi atau kesimpulan, biasanya penulis bisa menambahkan apa yang sudah dijelaskan dalam deret penjelas secara singkat, namun ditambahkan dengan pendapat yang masuk akal dan bersifat ilmiah. Kemudian berikutnya adalah tujuan teks eksplanasi. Yang pertama adalah menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa.
Nah, tadi saya katakan yang namanya fenomena yang terjadi, contoh ada banjir, ada kebakaran, ada gempa bumi, ada longsor, ada tsunami. Itu namanya fenomena. Fenomena yang berhubungan dengan alam. Tapi hal itu bisa dilihat dengan panca indera, yaitu mata. Bisa didengarkan. Contohnya kalau ada gempa. Kalau gempa itu kan misalkan berbunyi, bisa kita rasakan, bisa kita dengarkan, dan bisa kita lihat. Kemudian fenomena-fenomena tersebut biasanya kalau kita pelajari secara ilmiah juga masuk akal karena ada faktanya, ada datanya, ada realita atau kenyataannya. Oleh karena itu, tujuan teks eksplanasi yang pertama tadi saya katakan menjelaskan fenomena yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Fenomena yang terjadi seperti saya katakan. Contoh, jika ada gempa. Biasanya gempa itu terjadi karena beberapa hal. Mungkin satu, tanah longsor. Mungkin yang kedua, tanah yang bergerak. Mungkin yang ketiga karena adanya gunung yang meletus. Kemungkinan berikutnya karena adanya geyser atau es yang mencair. Nah, itu beberapa penyebab terjadinya gempa. Kemudian dampak atau akibatnya apa? Dampak akibatnya kalau misalkan gempa itu besar ya bisa berarti menghancurkan beberapa rumah, bisa menimbulkan kematian, atau bisa juga menimbulkan tsunami. Nah, oleh karena itu dalam teks eksplanasi, tujuan yang kedua adalah menjelaskan sebab akibat sebuah peristiwa. Itu harus ada. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang teks eksplanasi. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat meskipun masih PJJ sebagian dan sebagian sudah PTM. Tolong kalau ada data yang memunculkan nama kalian untuk masuk PTM, datang ke sekolah biar kita bisa mulai belajar sehingga bisa merasakan dampak seperti apa ketika belajar di sekolah dan bisa membuat kita mulai belajar untuk menghadapi kenyataan bahwa PTM atau belajar di sekolah secara tatap muka pasti akan berbeda dengan PJJ. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.